Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya mengucapkan buat semua yang sudah bergabung di Mesbah Doa, saya percaya semua keadaannya baik dan luar biasa. Kita mau mencari Tuhan, mau membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, buat yang ada di luar negeri juga shalom. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu melakukan perkara, bahkan rencananya atas hidup saudara dan saya. Karena itu kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan yang terbaik, hidup yang terbaik. Semua dosa pelanggaran kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup yang kudus malam ini, sebab tanpa pengampunan Tuhan kita tidak mungkin bisa dilayakkan untuk menerima perkenanan-Nya. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni dosa pelanggaran kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami tahu kasih-Mu itu setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan. Ketika kami berbalik kepadamu, Tuhan mengampuni kami. Waktu kami mencari Tuhan, Tuhan melepaskan pengampunan yang limpahnya bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih yang kekal. Karena kami tahu sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa dan pelanggaran kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari sekali lagi dari awal katakan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan iman saudara, biar kita mau katakan sambil mengangkat tangan. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih. Ku berterima
bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu mengampuni semua pelanggaran. Bahkan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan kasih-Mu yang begitu besar ada di hidup kami. Kami boleh terus melihat Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu di hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kasih setia-Mu besar. Sejauh timur, sejauh langit dari bumi, begitulah besarnya kasih Tuhan di hidup kami. Kasih yang tidak pernah membuang kami, kasih yang selalu menerima kami ketika kami datang berserah. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
Sejauh langit dari bumi, tidak terhingga kasih setiamu Tuhan. Besarnya kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Penuhi hati kami yang rindu akan kasih-Mu Bapa. Kami rindu terus menyembah-Mu, Engkau Tuhan dan Raja yang hidup. Sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu Tuhan besarnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, kekuatanku, sukacitaku. Oh, terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu penuhi hidup kami. Sejauh langit dari bumi Tuhan, kasih-Mu atas hidup kami tidak terhingga Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah menghitung berapa banyak pelanggaran kami, namun Engkau selalu menunggu kapan kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Sejauh langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, amin. Yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, oh kekuatanku, sukacita kami. Terima kasih buat pengorbanan atas hidup kami. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan. Kami tahu Engkau melakukan semua itu Tuhan karena Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Rencana kami bukanlah rencana Tuhan, jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Saat kami mau sungguh-sungguh berserah, saat kami mau sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami percaya rencana-Mu itu yang terbaik dan sempurna bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama.
Lebih lagi dengan iman berkata, Engkau berfirman, jadilah, maka itu terjadi atas hidup kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami kepekaan, berikan kami kerendahan hati untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu Bapa, untuk terus mengejar kebenaran-Mu dalam hidup kami, agar kami menyenangkan hati Tuhan, agar mujizat-Mu, perkenanan-Mu turun atas hidup kami, agar kami melihat penyertaan Tuhan atas jalan-jalan kami. Bagian kami hanyalah berserah kepada rencana-Mu dan bukan rencana kami, karena kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan, tidak pernah gagal rencana Tuhan atas hidup kami. Bagian kami berserah dan berserah. Kami serahkan semuanya dalam tangan kami, hidup kami, pekerjaan kami, semuanya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Tuntun kami masuk dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna Tuhan. Mari saudara sekali lagi katakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan kehadiran Tuhan di hidup kami. Lewat merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau hadir dan berbicara bagi setiap kami, menuntun langkah-langkah kami, memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati semua rancangan kebahagiaan di hidup kami. Urapi setiap kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu agar iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Shalom Ibu Debbie, anak saya sakit TBC Bu, dan parahnya dia terjangkit COVID. Dan karena dia ada penyakit bawaan sehingga kami harus isolasi di rumah sakit. Dan saya sendiri juga sudah berumur. Kami tinggal hanya berdua saja Bu. Selama seminggu di rumah sakit dia dipulangkan, padahal masih positif. Tapi kata dokter peraturan pemerintah bolehnya hanya 7 hari masa isolasi. Sebab tingkat penyebarannya sudah sangat kecil dalam tubuhnya. Singkat cerita, mau tidak mau saya harus kembali ke rumah bersama dan saya pun harus isolasi mandiri. Jujur Bu, ada kekhawatiran pada diri saya. Tetapi puji Tuhan saya sering mendengarkan khotbah Ibu tentang hal kekhawatiran dan roh ketakutan. Itu yang menjadikan kekuatan di dalam diri saya. Jika kita berserah pada Tuhan,
maka Tuhanlah yang akan menjamah kita dan melindungi setiap langkah kita. Tanggal 10 kemarin anak saya sudah menjalani 10 hari isolasi mandiri di rumah. Dan semalam setelah mendengar khotbah ibu, saya merasakan panas. Dan perasaan saya tidak enak seperti mau jatuh. Saya mencoba untuk tiduran tapi tidak bisa. Saya berdiri dan minum air hangat. Dan saya duduk berdoa, Bu. Saya katakan, Tuhan, saya menolak semua kuasa sakit penyakit yang bersemayam dalam tubuh saya di dalam nama Tuhan Yesus, dan darah-Mu tercurah di dalam tubuhku. Tuhan, saya tidak bisa tidur saat ini, dan saya lanjut dengan doa Bapa kami. Hanya ini saja doa saya, Bu. Tapi puji Tuhan, begitu saya amin beberapa menit, saya langsung tertidur dan tidak merasakan sakit lagi. Saya ingat semalam itu jam 2 pagi. Dan puji Tuhan, Bu Debbie, jam 6 saya bangun. Saya bersyukur, Bu. Saya bersyukur saya masih diberi waktu untuk selalu belajar kebenaran yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Bu Debbie, Ibu diberkati Tuhan untuk memberkati orang-orang yang sangat membutuhkan kebenaran, terutama saya, Bu, yang penuh dengan dosa. Dan semenjak saya sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu setiap hari, saya terus menyerahkan diri dan saya mau bertobat sungguh-sungguh. Sekarang ini saya merasakan sangat sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bu Debbie, semoga Ibu beserta keluarga semakin diberkati lebih lagi dan dipakai semakin menguatkan iman yang mendengarkan. Shalom dari Sidoarjo. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, dan mari kita terus pakai iman kita, saudara. Ketika ibu ini merasakan mau pingsan, dia merasakan tiba-tiba sekujur tubuhnya panas, dia hanya berseru kepada Tuhan, berkata, dalam nama Yesus, aku menghalau segala kuasa sakit penyakit yang ada dalam tubuhku dan darah Yesus tercurah. Mari ya kita mengaktifkan iman yang ada dalam diri kita. Ya, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang namanya itu ajaib. Alkitab berkata, bertekuk lutut semua kuasa yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, bahkan yang ada di atas, bertekuk lutut kepada nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya mari kita pergunakan iman yang ada dalam diri kita. Ya, dan teruslah berharap dan percaya, jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru takut, khawatir, tapi berserahlah dan berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan itu ya pasti akan menjamah dan tidak ada perkara yang mustahil. Begitu dia amin langsung tertidur, bahkan bisa mengalami kesembuhan saat itu juga. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian dari Sidoarjo pada hari ini. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Selamat pagi Ibu. Saya Okta, Bu, saya tinggal di Pekanbaru ya. Pada awal-awal saya melihat video Ibu di YouTube, saya sangat tidak tertarik. Tapi entah mengapa akhirnya satu kali saya iseng-iseng membuka dan mendengar khotbah Ibu. Dan sekarang ini yang saya rasakan, Bu, banyak sekali pembelajaran dari semua khotbah-khotbah Ibu. Khotbah Ibu itu sangat masuk akal, entah kenapa, atau entah karena selama ini akal saya yang tidak connect dengan firman Tuhan ya. Nah, sekarang ini akal saya terbuka dengan pengertian-pengertian akan kebenaran dari Tuhan. Saya hanya mau bilang terima kasih Ibu yang sudah ada untuk dunia ini. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah ada bagi kita ya. Kiranya Tuhan memberikan Ibu kesehatan, bahkan segala anugerah
untuk ibu terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan ya. Tuhan Yesuslah yang luar biasa dahsyat bagi setiap kita. Terima kasih bagi kesaksiannya Okta yang ada di Pekanbaru. Ya, tadinya tidak suka ya, tidak tertarik dengan video-video saya, tetapi satu saat ya nggak tahu kenapa akhirnya iseng ingin dengar khotbah saya. Makanya saudara ya, sekali lagi saya mau ingatkan, mari saudara jangan pernah berhenti untuk men-share, bagikan mesbah doa, bagikan setiap khotbah yang saudara rasa itu sangat memberkati hidupmu, karena ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak mendapat kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, dan saudara nggak tahu, mungkin ketika saudara share itu tidak terjadi apa-apa, mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ya ketika saudara terus melakukan itu, satu saat waktu memang waktunya Tuhan, ya maka pasti Tuhan menggerakkan hatinya untuk membuka dan hidupnya mengalami pemulihan. Coba bayangkan seperti kesaksian Okta ini. Ya, sejak mendengar khotbah saya akhirnya ya pemikirannya dibukakan Tuhan dan dia banyak mendapatkan hal-hal baru sehingga hidupnya terus diubahkan. Saya percaya itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ketika hidup kita diubahkan, ketika kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu bagi saudara di mana saja berada ya, jangan pernah lelah untuk membagikan, men-share setiap firman Tuhan yang saudara rasa itu memberkati, itu dari siapapun. Bagikan saudara agar semua orang yang mendapatkan kasih karunia boleh bertobat, bertumbuh, bahkan hidup mereka juga diubahkan Tuhan. Iya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Sudah sampai di Yeremia 38 ayat 38 ayat yang ke-6 kemarin. Kita sudah belajar kenapa akhirnya saudara Yeremia, para pemuka-pemuka di sana berkata kepada Raja Sedekia, lebih baik kita bunuh saja orang ini. Dan akhirnya mereka, saudara, ayat 6 kemarin, mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di perigi itu, ya tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur. Kasihan sekali, saudara. Yeremia adalah seorang benar, ya dipilih Tuhan menjadi nabi untuk menyatakan kebenaran. Tapi apa yang dia terima, saudara? Aniaya, tekanan. Memang ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Seringkali tidak mudah untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan seringkali kitalah yang akan dimusuhi, kitalah yang akan ditutup jalannya. Ya, kitalah yang akan dihambat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak suka mendengar kebenaran. Yang terutama iblislah yang berada di belakang semua itu, yang mencegah kebenaran itu diberitakan. Ya, dan akhirnya Yeremia dimasukin di dalam sumur, saudara. Dan ya seperti yang kita tahu, para pemimpin Yehuda itu terus menganiaya Yeremia berulang kali karena dia terus menyatakan pesan dari Allah selama 40 tahun. Ya, dia terus melayani Tuhan dengan setia. Ya, bahkan dia terus konsisten memberitakan tentang penghukuman malapetaka, Mau dia dipukul, mau dia dianiaya, mau dia itu disesah, mau dia itu diancam, ya dia tetap konsisten dengan pemberitaannya tentang kalau kamu tidak bertobat maka murka Tuhan itu akan terjadi. Tidak berubah-ubah, ya. Salah satu ciri hamba Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh taat pada Tuhan itu dia tidak berubah-ubah dalam pemberitaannya. Ya, sehingga umat dan jemaat juga tidak bingung, saudara, ya. Sekarang ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7, jadi kita sudah belajar ya saudara, ketika kita mungkin mendapat penganiayaan di dalam pelayanan ya. Memang semua yang Tuhan pilih bahkan menjadi hamba-hambanya tidak akan luput dari aniaya meskipun kita ini setia. Ya, karena itu jangan lagi ada yang bertanya, Bu, padahal saya itu sudah setia sama Tuhan loh. Bu, padahal saya setia loh, Bu, berdoa. Saya setia, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa dan kenapa saya harus mengalami begini. Berhentilah bertanya. Sebaliknya, rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan, ya, sehingga engkau bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan.
Kalau mau berteriak, Yeremia juga bisa berteriak dan protes kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan kepadaku Tuhan? Aku melakukan kebenaran tapi ini aku terima. Saudara, untuk hidup dalam kebenaran memang banyak tantangan dan aniaya. Tetapi itu semua terjadi dan Tuhan izinkan untuk membentuk iman dan karakter kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ingat ya saudara, pelayanan yang kita lakukan, bahkan kesetiaan kita itu akan mendapat upah. Bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Dan ingat, semua yang kita lakukan itu adalah sampai pada kekekalan, bukan hanya di dunia ini saja. Ayat yang ke-7 kita lanjutkan sekarang. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ya, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi, ke dalam sumur. Ya, pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin, ya. Saudara, pintu gerbang Benyamin adalah salah satu pintu gerbang di kota Yerusalem di mana perkara-perkara hukum ditangani. Ya, jadi ada seorang pejabat yang bernama Ebed-Melek, ya, dia memiliki akses kepada raja. Ketika raja sedang duduk di pintu gerbang, ya, di sana, ya, di mana tempat. Jadi pekerjaan raja itu saudara, ya, di pintu gerbang. Itu adalah tempat di mana ya diadili atau perkara-perkara hukum warga yang ada di Yerusalem itu ditangani di sana. Ya, dan akhirnya dikatakan ayat yang ke-8, maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya, jadi dia ini memiliki akses untuk datang kepada raja. Kenapa? Karena dia salah satu ya sida-sida yang tinggal di istana, tadi kita sudah baca ya. Dia tinggal di istana raja, jadi dia punya akses untuk datang kepada raja. Dan Ebed-Melek itu mendengar tentang keadaan Yeremia yang menyedihkan. Dia dengan segera pergi mengurus ketidakadilan itu. Ayat yang ke-9, ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia. Yakni mereka telah memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Ya. Lalu saudara, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Saudara, apapun yang terjadi kepada kita, ya, orang-orang yang mau setia melayani Tuhan, setia melakukan kebenaran, setia hidup di dalam hukum-hukum dan jalan Tuhan yang benar, memang saudara, ya, kita mungkin satu saat akan diizinkan mengalami penderitaan, tekanan, bahkan ketidakadilan. Tetapi percayalah, Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya dan umatnya, saudara, yang setia kepada Dia. Ya, kita percaya saudara, terlalu banyak jalan Tuhan. Bagian kita itu hanya berserah dan percaya bahwa satu saat nanti pertolongan akan datang. Dan siapa yang menggerakkan Ebed-Melek ini saudara, orang Ethiopia itu? Ya, kita tahu yang menggerakkan hatinya untuk membela perkara Yeremia itu adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin dia akan melakukan itu. Dia datang menghadap sang raja, saudara. Ya, dan dia berkata, apa yang dilakukan mereka itu tidak adil, Tuan Raja. Mereka telah memasukkan Yeremia ke dalam perigi dan dia bisa mati di sana karena tidak makan. Saudara, ya percayalah, Tuhan itu punya 1001 macam cara. Hari ini mungkin engkau sedang berada di dalam perigi masalahmu, di dalam sumur kubangan lumpur persoalan hidupmu. Ada orang-orang yang mungkin sedang ada dalam masalah jeratan hutang piutang. Jangan pernah menyerah, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, itu bukanlah hal yang bisa membunuh engkau. Jalani semuanya dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, jangan datang kepada siapapun, tapi datang pada Tuhan. Ya, ketika Yeremia ada di dalam perigi itu, saya yakin dia berseru kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan menggerakkan Ebed-Melek orang Ethiopia itu untuk membela perkaranya. Yeremia tidak meminta loh.
tapi Tuhan menggerakkan hatinya. Hari ini kalau engkau mengandalkan manusia, kalau engkau mengandalkan orang, maka firman Tuhan bilang terkutuklah engkau dan engkau tidak akan pernah lihat jalan keluar. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan berperkara lebih daripada yang kita harapkan dan kita bayangkan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Ayat yang berikutnya, akhirnya ayat yang ke-10 berkata, ya, lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya bawalah 3 orang ya dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dan dari perigi itu sebelum ia mati. Ayat 11. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, ayat yang ke-12, berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Ayat 13. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Secara manusia mungkin Yeremia di dalam perigi itu sudah berpikir, disinilah akhir hidup saya. Dan dia menderita bukan karena berbuat jahat, dia menderita karena kebenaran. Bagi saudara yang hari-hari ini mungkin menderita karena kesalahan, dosa atau kejahatan, bertobatlah. Tetap berharaplah pada Tuhan, tidak ada perkara yang tidak mungkin saat kita bertobat. Bagi saudara yang merasa sudah hidup benar, menderita kesengsaraan itu adalah kasih karunia kepada Tuhan, kata Alkitab. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ya, ayat 13 tadi di sana kita sudah melihat akhirnya Yeremia diangkat. Ebed-Melek lebih takut kepada Allah ketimbang kepada manusia. Di antara para pejabat istana, hanya dia sendiri yang menentang rencana ya para pejabat istana, ya. Dia sendiri yang menentang pembunuhan itu. Ketaatannya bisa membuat dia kehilangan nyawanya loh. Termasuk berani dia datang menghadap raja di pintu gerbang itu. Padahal yang memasukkan Yeremia itu adalah pemuka-pemuka dan pejabat istana, saudara ya. Sekalipun demikian, karena dia taat, maka dia selamat ketika Yerusalem runtuh, ya. Dia akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, semua perbuatan baik yang kita lakukan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Iya, ketika Yerusalem runtuh, nanti kita akan baca saudara ya, di pasal-pasal yang berikutnya. Ebed-Melek diselamatkan oleh Tuhan karena ketaatannya. Saudara, apa yang dapat kita tarik dari kesimpulan hari ini? Ya, kita bisa memilih untuk berpihak kepada banyak orang atau berbicara kepada Tuhan. Ya, kita juga adalah bila seseorang diperlakukan secara tidak baik atau tidak adil, ya, misalnya kita akan mengulurkan tangan kepada orang itu dengan kasih, ya, atau kita membiarkannya saja. Yang berikutnya adalah ketika kita ada dalam perigi persoalan hidup, ya, apakah kita berteriak-teriak atau kita berdiam diri seperti Yeremia, berserah dan berpasrah kepada Tuhan sehingga melihat mujizat dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mari kita akan merenungkan firman ini saudara, dan biarlah kita semakin dibangun dalam iman kita dan kita mau terus percaya dan setia kepada Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah kita menyerah atau mencari pertolongan kepada manusia. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena orang yang percaya pada Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Yeremia ia melihat penyertaan Tuhan. Demikian juga Ebed-Melek melihat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh berserah dan bersandar kepada Dia. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi Engkau berjanji memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Ampuni Tuhan, kalau kami selama ini berjalan dengan rencana kami sendiri. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami mementingkan diri kami dan tidak mementingkan rencana Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sedang membayar harga atas setiap rencana yang salah yang kami buat di hidup kami. Berikan kami kekuatan menghadapi pasangan hidup kami, menghadapi apapun yang sudah kami ambil keputusan. Kami minta Tuhan berikan kami kekuatan, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kami ambil. Kami mau bayar harga Tuhan, memiliki kemenangan bersama Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami sempurna Bapa. Berkati dalam rumah tangga pernikahan kami. Tuhan memberkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Genapi rencana-Mu atas kehidupan setiap kami, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kehidupan kami. Begitu juga anak-anak kami dalam studi mereka, kuliah mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak benar, dari free sex, dari hal-hal yang berbau porno. Tuhan, jauhkan mereka Bapa. Lindungi anak-anak kami dalam kekudusan-Mu Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dijauhkan semua rancangan iblis atas kehidupan mereka. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bahkan setiap anggota keluarga besar kami Bapa. Para orang tua kami, opa oma, para single parent yang masih sendiri, Tuhan terus membesarkan anak cucu sendiri. Kami tahu Roh Kudus menyertai. Di usia senja mereka berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau senantiasa memberkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit di tempat tidur, tidak berdaya. Tuhan memberkati dengan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sembuhkan jiwa setiap mereka yang sakit. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus kami percaya terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Ampuni salah pelanggaran dan dosa kami. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa gelap, lepaskan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan juga semua anggota keluarga kami yang ingin keluar terlepas dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini, dari semua persoalan di hidup kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan tolong berikan kekuatan-Mu Bapa, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hanya melakukan kehendak-Mu, yang terikat dengan roh kenajisan percabulan, terikat dengan minuman keras, alkohol, rokok, yang terikat dengan perjudian, terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kekecewaan, yang terikat dengan kecemasan dan ketakutan, depresi. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan setiap kami. Semua telepon, SMS yang sudah masuk WA, Tuhan jamah Bapa, berikan kelepasan-Mu atas setiap umat-Mu, agar setiap kami boleh mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan terus memberkati Bapa setiap orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini, yang terlilit dengan masalah hutang piutang. Tuhan berikan jalan keluar. Ampuni dosa, pelanggaran dan kesalahan yang kami buat. Ampuni rencana-rencana yang salah yang sudah kami buat. Tuhan tolong bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami terus mengangkat tangan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dilawat oleh Tuhan dengan hujan pertobatan.
diberkati tanahnya, diberkati pertaniannya, diberkati perekonomiannya di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan atas bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet yang berada di bawahnya mendukung semua Tuhan. Program-program itu hanya datang dari Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati TNI Polri yang terus ada di garis terdepan mempertahankan NKRI. Tuhan berkati tim medis yang juga ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Bahkan kami berkati bangsa-bangsa hari ini. Semua mereka yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa Tuhan. Ada di mesbah doa membawa bangsa negara mereka masing-masing di mana mereka tinggal. Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami malam ini kami tahu dan percaya jawaban kami ada jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu. Bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan tetaplah bersemangat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan ya mesbah doa ini kepada teman, saudara dan siapapun agar mereka juga boleh dilawat Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.